Shalom, haleluya. Apa kabar semua pada hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan selalu ada bagi setiap kita. Hari ini kita sampai kepada Kejadian pasal 31, 32, dan 33. Saya sangat menikmati membaca kisah-kisah ini, berbicara tentang umat Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dan hidup dalam kehidupan mereka apa adanya, hidup yang sesuai dengan keadaan mereka dan sesuai dengan tradisi dan segala hal yang berkaitan pada masa hidup mereka, yang saya tahu memang sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada kita pada saat ini. Tetapi ada banyak prinsip-prinsip rohani yang dapat kita pelajari dari kisah hidup umat Tuhan, pilihan Tuhan yang Tuhan dapat memakainya dan menjadi berkat bagi kita di zaman sekarang. Dan pasal 31 diwarnai dengan kisah Yakub dan juga istri dan anak-anaknya dan semua yang bersama-sama dengan dia pada saat mereka mempersiapkan diri dan lalu mereka melarikan diri. Kalau mau dibilang itu disebut oleh Laban sebagai melarikan diri, tetapi sebenarnya Yakub sudah berusaha untuk pamit dengan baik dan akhirnya dia bekerja, tambah juga beberapa tahun bekerja untuk mertuanya. Tetapi kemudian dia melihat bahwa pada saat Yakub semakin diberkati oleh Tuhan, kelihatannya Laban dan anak-anaknya menjadi kurang begitu suka dengan kehadiran Yakub. Itulah sebabnya Yakub memilih untuk pergi dan meninggalkan Laban dan semua yang ada di sana. Tetapi ada satu peristiwa yang mengganggu di situ, adalah karena Rahel dia mencuri barang penyembahan atau dewa-dewa dari ayahnya Laban, dan tanpa sepengetahuan oleh Yakub, sehingga itu membuat Laban menjadi marah lalu kemudian mengejar mereka. Dan cerita ini syukurnya berakhir bahagia karena akhirnya Laban mengejar dan bertemu dengan Yakub dan semua yang bersama-sama dengan dia. Dan di situ juga selain diwarnai dengan bahagia, tentunya ada akal-akalan dari anak Laban, yaitu Rahel, menyembunyikan sehingga ayahnya tidak mendapatkan apa-apa dari hasil penggeledahan. Dan Yakub akhirnya berkata bahwa selama ini saya sudah berlaku baik dan untuk kebaikan kamu. Dan akhirnya saudara, oleh reputasi hidup dari Yakub bersama-sama dengan Laban, akhirnya Laban juga berbesar hati karena istri dan anak-anaknya itu adalah darah dagingnya juga. Lalu kemudian mereka happy ending, makan bersama, dan akhirnya mereka berpisah dengan baik. Lalu kemudian di pasal yang ke-32, di situ ada hal yang sangat-sangat istimewa karena akhirnya Yakub boleh meneruskan perjalanannya kembali untuk bertemu dengan Esau dan keluarganya yang masih ada di sana. Dan dalam perjalanan itu Yakub diliputi oleh rasa takut yang luar biasa. Memang saudara, kita belajar satu hal, bahwa kalau kita pernah melakukan kesalahan, kita tidak akan pernah terlepas dari ketakutan sebelum persoalan itu selesai. Dan memang ada waktu-waktu tertentu kita seakan-akan tidak mengingat, tetapi sampai kapanpun sebelum persoalan itu dibereskan, kita akan terus diliputi dengan ketakutan. Lalu di dalam ketakutannya dia berseru kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan. Dia menyampaikan kembali janji-janji Tuhan yang akan terus menyertai dan menolong, dan apapun yang ada di dalam hatinya dilimpahkan kepada Tuhan. Dan dia mengatur strateginya, dia mengutus utusan untuk bertemu dengan Esau dan melihat keadaannya. Pada saat mereka balik dan menyampaikan bahwa Esau itu sedang jalan menemui Yakub juga, dan dia disertai oleh sekitar 400 orang, dan Yakub menjadi takut. Lalu kemudian dia menyuruh orang-orangnya untuk membawa segala sesuatu kepunyaannya dan sebagainya sebagai persembahan kepada Esau untuk berjalan di depan. Dan dia mengatur barisannya. Paling terakhir pada saat mereka sudah sampai di Sungai Yabok, pada malam dia menyeberangkan
istri dan anak-anaknya, lalu dia memutuskan untuk sendiri, dia menyendiri. Dan saya percaya, saya tahu bahwa dia ingin menyendiri dengan Tuhan. Katakan bahwa dimulai dengan Yakub melihat ada pasukan Tuhan, ada bala tentara Tuhan, dan dia tahu persis bahwa itu adalah pasukannya Tuhan, bala tentara Tuhan. Lalu kemudian setelah anak dan istrinya sudah menyeberang sungai Yabok, dia sendiri, lalu kemudian datanglah, kita membaca di situ pergumulan Yakub dengan Allah. Dan ini sangat luar biasa, dan saya suka sekali untuk membacakan buat saudara, yaitu ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan buat saudara. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anak-anaknya, dan menyeberanglah ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal pahanya Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapakah engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Nah, saudara, kita melihat bersama-sama ini seperti menggambarkan kehidupan kita. Apabila kita sedang berhadapan dengan berbagai hal dalam kehidupan kita, kita perlu waktu pribadi dengan Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada dengan kita, Tuhan itu menyertai kita. Ingatlah di awal pasal 31 32 sudah disebutkan bahwa Yakub melihat ada orang-orangnya Tuhan, dan itu adalah bala tentara Tuhan. Saudara, kita tidak pernah sendiri di dalam kehidupan, dan alangkah baiknya kita mencontoh seperti Yakub. Dia mengambil waktu pribadi dengan Tuhan, bahkan bergulat. Saudara, saya pernah membaca satu buku yang berbicara tentang doa, bahwa kemenangan-kemenangan kita di dalam hidup tidak terjadi pada saat kita sedang berhadapan dengan persoalan itu atau masalah itu, tapi terjadi pada saat kita berada di kaki Tuhan. Dan kita berada di dalam kemenangan, di dalam Tuhan, bergulat, ibarat bergulat dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Nah, saudara, pada saat Yakub mengalami itu, kemenangan dengan Tuhan, dan saudara, kemenangan di dalam Tuhan, kemenangan di dalam segala pergulatannya, di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Dan kita tahu ada kekuatan, walaupun dia masih berhadapan dengan hal-hal yang nyata. Di pasal yang ke-33 kita melihat bahwa Yakub masih ada rasa takut, rasa khawatir pada saat dia menghadapi Esau. Tetapi saudara, kita melihat bahwa pada akhirnya happy ending juga terjadi. Nah, saudara, Esau ternyata tidak marah kepada adiknya. Bahkan Esau itu sungguh-sungguh mengangeni Yakub, sehingga dia berjalan mendahului dan dia berlari mendapatkan Yakub. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan di situ bahwa mereka bertangis-tangisan satu dengan yang lain. Ayat 4 dari kitab Kejadian 33 dikatakan, "Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya lah dia, dipeluknya lehernya dan diciumnya dia. Ia bertangis, lalu bertangis-tangisanlah mereka." Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketakutan kita kalau kita bawa kepada Tuhan, kita akan melihat kuasa Tuhan yang dapat menolong kita. Jadi apapun tantangan saudara, apapun pergumulan saudara saat ini,
berhadapan dengan Tuhan, bahwa segala ketakutanmu, walaupun sesudah mungkin engkau berdoa, engkau masih berhadapan dengan kehidupan nyata, engkau juga mungkin masih merasa takut, masih merasa khawatir, tapi percayalah Tuhan ada bagi saudara. Kalau saudara sudah berkemenangan di dalam doa, saudara rasakan sampai saudara mengalami hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Percaya bahwa apapun tantangan hidup yang saudara hadapi, saudara akan berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.